Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pemirsa, di segmen ini kita akan membahas topik yang menarik, berbincang dengan narasumber yang berkompeten. Dengan topiknya adalah dana utang akuisisi Freeport ini. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Kita sudah terhubung melalui via Zoom, kita akan langsung sapa saja. Pak Mamit, apa kabar Pak? Baik, Mas David. Ya, terima kasih Pak Mamit sudah meluangkan waktu di IDI Channel. Topik kita menarik kali ini Pak Mamit, dana utang akuisisi Freeport. Ini terkait juga mungkin pemberitaan di gedung MPR DPR setelah melakukan rapat ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya Pak Mamit. Tapi kita akan fokus kepada dana utang akuisisi Freeport Pak Mamit. Sebelum kita ke dana utang akuisisi Freeport, kita akan review terlebih dahulu. Balik ke beberapa waktu yang lalu ketika pemerintah berencana melakukan akuisisi dan itu terlaksana dan euforianya cukup signifikan Pak Mamit karena memang ini sudah lama sebenarnya diidam-idamkan dan baru terwujud beberapa waktu yang lalu. Bagaimana Anda melihat langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk melakukan akuisisi ini sebenarnya Pak? Saya kira kalau saya menyambut secara positif langkah akuisisi PT Freeport Indonesia ini, karena biar bagaimanapun ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Minerba, kita harus melakukan divestasi terhadap saham PT Freeport Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah kemarin buat saya adalah satu langkah yang memang patut kita dukung, dan itu langkah yang baik sekali karena kita tahu bahwa Freeport adalah salah satu penghasil emas terbesar juga, gitu kan. Walaupun memang kalau bicara tentang sekarang memang masih belum terlalu terlihat, tetapi kalau kita bicara ke depan, ini adalah satu langkah strategi positif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber daya alam milik Indonesia. Saya kira ini patut kita dukung dan memang harus kita kawal sebenarnya terkait dengan divestasi ini. Keywordnya adalah patut kita dukung dan patut kita kawal begitu Pak Mamit. Nah, maju kepada step selanjutnya Pak Mamit setelah melakukan akuisisi. Dengan akuisisi ini mencari beberapa sumber pendanaan dan tiba di stepnya adalah di dana utang ini. Bagaimana Anda melihatnya langkah yang ditempuh oleh Inalum untuk melakukan pembayaran hutang dari akuisisi ini Pak sampai sejauh ini? Ya, proses akuisisi ini kan memang membutuhkan dana yang tidak sedikit ya, kurang lebih 55,8 triliun lah ya. Dan kalau kita melihat kemampuan daripada Main ID ataupun Inalum kemarin kan memang tidak terlalu besar untuk itu. Makanya salah satu langkah yang mereka lakukan adalah kemarin dengan mengeluarkan global bond untuk melakukan akuisisi PT Freeport Indonesia ini. Dan buat saya itu bukan suatu hal yang baru ya kan, BUMN kita untuk mengeluarkan global bond, Pertamina mengeluarkan global bond, PLN mengeluarkan global bond, walaupun memang yang kemarin dikeluarkan oleh Inalum adalah yang paling besar yang pernah dikeluarkan oleh BUMN kita. Tetapi itu adalah satu bagian strategi dalam rangka kita melakukan akuisisi PT Freeport Indonesia tersebut. Nah, yang jadi masalah sekarang kan terkait dengan masalah pembayaran hutang ya kan, terkait dengan ada hutang yang akan jatuh tempo pada tahun 2021 dan 2023 yang akan datang. Di mana buat saya ya memang sekarang ini kalau kita melihat perkembangan PT Freeport belum membagikan dividen kepada pemerintah dari 2018, 2019 karena memang kondisinya tidak memungkinkan dan harusnya pemerintah pun kemarin sudah berhitung pada saat melakukan akuisisi tersebut karena memang masih ada PR-PR yang harus dilakukan oleh PT Freeport sehingga mereka bisa melakukan kegiatan terutama terkait dengan pertambangan underground mining ini kan. Ini bukan suatu hal yang mudah ya menurut saya. Kenapa akhirnya kita harus membeli dan melakukan investasi yang cukup besar. Nah, tinggal bagaimana sekarang Main ID untuk bisa melakukan pembayaran hutang tersebut. Saya kira mereka sudah melakukan pemikiran dan kemarin sudah disampaikan oleh Direktur Main ID langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan. Dan saya kira memang itu satu langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama kemarin mereka akan kembali mengeluarkan global bond, paling tidak itu salah satu cara. Tetapi saya kira cara tersebut harus dicari bagaimana agar global bond tersebut dengan jumlah yang bunga yang lebih ringan dibandingkan dengan bunga sekarang. Yang kedua, karena Main ID sebagai holding, di mana ada bagian-bagian ataupun ada subholding, saya kira mereka berhak dan bisa melakukan konsolidasi terhadap subholding mereka dalam rangka membantu pembayaran global bond tersebut. Baik. Pak Mamit, ini ada kekhawatiran juga, terutama oleh anggota DPR ini, Pak. Dikhawatirkan nanti akan membebani dari anak usaha dari Inalum, ada Antam, PTPA, dan PT Timah di sana. Bagaimana Anda melihat komposisi ini, Pak? Ya, saya kira tadi sudah saya sampaikan bahwa Main ID adalah sebagai holding, berarti mereka berhak untuk melakukan konsolidasi terhadap subholding mereka.
dan terlepas bahwa ada bagian-bagian daripada subholding yang akan digunakan untuk membayar ataupun melakukan renegosiasi hutang, saya kira itu adalah suatu hal yang wajar. Karena mereka bisa melakukan konsolidasi, tetapi konsolidasi yang dilakukan pun harus dengan perhitungan. Jangan sampai nanti ketika anak usaha atau subholding ini istilahnya kalau kata itu adalah digunakan semaksimal untuk PT Freeport Indonesia, ini justru mereka akan tertekan, dalam artian akan membebani mereka. Nah, saya kira ini tidak boleh kita lakukan, makanya tadi saya bilang kita harus dukung, harus kita kawal terkait dengan proses ini, terutama terkait dengan kinerja daripada main ID tersebut. Baik. Ada satu aspek yang menarik juga kalau kita perhatikan Pak Mamit, ini kembali lagi ke hutang tadi, ini jangka waktu pembayarannya. Dari beberapa informasi yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, ada di 5 tahun, 10 tahun, kemudian juga ada jangka yang paling tinggi sampai dengan 30 tahun Pak. Ini juga sempat juga dipertanyakan oleh anggota DPR begitu. Dengan jangka waktu tersebut ini bagaimana ke depannya, terutama dari sistem nanti Pak, dari sisi kepemimpinan akan berubah, ditakutkan nanti juga akan berubah dari sistem juga yang diikuti oleh sistem nantinya. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Saya kira ini perlu kita sikapi memang secara bijaksana, bahwa memang tadi saya sampaikan saat ini kita masih belum bisa menikmati hasil daripada PT Freeport Indonesia, karena memang mereka masih bekerja untuk ada growth mining. Gitu. Jadi dengan sistem seperti tersebut tadi ada yang 3 tahun. Halo Pak Mamit. Halo? Ya, silakan dilanjutkan Pak, terputus-putus suaranya yang kami terima di studio. Oke. Jadi buat saya memang ini mesti kita sikapi secara bijaksana, karena memang pada intinya adalah yang tadi yang ada 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun adalah memang justru buat saya adalah bagaimana PT Freeport memudahkan itu sehingga mereka bisa memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut. Nah, memang sekarang kita belum bisa menikmati hasil hasil produksi daripada PT Freeport Indonesia karena memang mereka masih bekerja dan untuk mempersiapkan produksi. Tetapi ke depan saya kira cadangan daripada emas di PT Freeport Indonesia masih banyak gitu kan ya. Kita masih punya peluang untuk melunasi hutang-hutang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Dan ketika itu sudah berproduksi, ketika pemerintah sudah menerima ataupun Inalum sudah mendapatkan dividen, itu saya kira bukan suatu hal yang sulit yang bisa dilakukan oleh Inalum ataupun Main ID untuk membayar hutang-hutang mereka ataupun bunga-bunga hutang mereka tersebut. Jadi tinggal bagaimana proses tersebut kita lakukan secara smooth, secara signifikan, dan pasti harus kita awasi agar tidak merugikan bangsa dan negara pasti ke depannya. Karena biar bagaimanapun PNBP di sektor minerba ini sangat membantu pemerintah terkait dengan APBN kita. Oke, kesimpulannya Pak Mamit ini lebih kepada untuk jangka investasi jangka panjang. Nanti feedbacknya akan jauh lebih besar dengan posisi utang yang dilakukan oleh Inalum dari posisi saat ini, begitu? Betul, karena yang namanya industri pertambangan itu tidak bisa dalam waktu sekejap bisa menghasilkan. Pasti ada butuh proses, tinggal bagaimana proses itu bisa dilalui. Dan saya kira ke depan tugas kita adalah tadi harus mendukung dan mengawal dan tidak merugikan masyarakat ataupun negara ke depan itu. Baik. Pak Mamit, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak di Idea Versus Closing, dan semoga yang Anda rekomendasikan atau kita bahas bisa menjadi referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Dan pemirsa, kita akan jeda kembali terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Kami sudah menyiapkan beberapa informasi menarik lainnya untuk Anda, dan tetaplah bersama kami.